Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam ini, saya akan mencoba mereview materi pekerti dengan tema strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, dalam suatu proses pembelajaran, kita membutuhkan suatu metode yang tepat. Kita harusnya membutuhkan suatu metode yang tepat. Kesalahan menggunakan metode itu akan dapat menghambat tercapainya tujuan dari pendidikan yang kita inginkan. Dampak yang lain adalah menjadikan rendahnya minat mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga hasil belajar juga akan menurun. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka kita perlu menggunakan strategi pembelajaran aktif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, elemen strategi pembelajaran, terdapat 4 elemen dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar dari peserta didik. Kemudian yang keempat adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, dan membimbing serta mengarahkan peserta didik. Nah, kemudian macam-macam strategi pembelajaran. Dalam melakukan strategi pembelajaran, ada beberapa macam yang harus kita lakukan. Ada beberapa macam strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau kita singkat sebagai SPI ya. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry ini kita menekankan strategi ini menekankan proses berpikir kritis, analitis, dan mencari serta menemukan jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan. Jadi, strategi pembelajaran ini kita menekankan mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dan analisis seperti itu dalam menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang diberikan. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau kita singkat sebagai SPE. Nah, dalam pembelajaran ini strateginya adalah menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh pengajar kepada mahasiswa atau siswa dan membantunya agar menguasai materi pembelajaran secara optimal. Jadi strategi ini kita berfokus dalam pemberian pengetahuan atau materi. Bisa lisan, bisa verbal, seperti itu untuk membantu mahasiswa dalam menguasai materi. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, dalam strategi ini kita menggabungkan beberapa strategi pembelajaran yang menonjolkan pada proses penyelesaian masalah, baik secara ilmiah maupun empirik. Strategi ini berdasarkan pada strategi kognitif dari asumsi bahwa belajar mengubah perilaku melalui pengalaman. Jadi dalam strategi yang ketiga ini atau SPBM itu menonjolkan proses penyelesaian masalah secara ilmiah maupun empirik. Strategi ini kita mengajarkan mahasiswa untuk mengubah perilaku melalui pengalaman, seperti itu kurang lebih. Untuk yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Strategi ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri bisa dari 4 sampai 6 orang kurang lebih dengan latar belakang yang berbeda baik dari akademis, ras maupun gender. Seperti itu. Jadi dalam kooperatif ini kita membentuk suatu tim, sebisa mungkin tim tersebut itu berlatar belakang yang berbeda. Seperti misalkan laki-laki dan perempuan, kemudian dari
ras A dan ras B seperti itu dicampurkan seperti itu. Jadi tidak monoton, uh, tidak monoton ya seperti itu. Kemudian sistem penilaiannya yang dilakukan, kita akan memberikan penghargaan jika kelompok menunjukkan prestasi yang disyaratkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, strategi pembelajaran yang terakhir adalah strategi pembelajaran peningkatan keterampilan berpikir atau SPPKB. Nah, dalam strategi ini mengutamakan berpikir mahasiswa dalam menemukan konsep diri yang harus dikuasai melalui proses dialog menggunakan pengalaman mahasiswa. Seperti itu. Itulah macam-macam strategi pembelajaran. Selanjutnya, agar strategi yang kita terapkan ketika kita menentukan atau membuat suatu strategi pembelajaran, agar strategi tersebut yang kita tetapkan tersebut oleh para pengajar dapat berjalan dengan maksimal, maka penting bagi kita atau lembaga atau universitas untuk meningkatkan sarana atau prasarana dalam lingkungan tersebut. Misalnya mengembangkan perpus, renovasi kelas, hingga memberikan pelajaran yang memudahkan dalam pembelajaran. Adapun karakteristik dalam pembelajaran itu sendiri harus interaktif. Jadi pembelajaran itu kita harus interaktif, jangan pasif seperti itu. Kemudian inspiratif juga, ceritakan hal-hal yang menginspirasi seperti itu, dan harus menyenangkan tentunya, menantang dan memotivasi. Jadi intinya kita membuat nuansa dalam pembelajaran tersebut itu hidup seperti itu. Nah, pendekatan dalam belajar, mahasiswa harus menguasai ranah kognitif yang meliputi kognitif terkait dengan pengetahuan, pemahaman, peninjauan, penggunaan konsep, dan melakukan gerak atau efektif dalam pengenalan. Itulah strategi-strategi pembelajaran. Kemudian, dalam proses belajar mengajar, kita juga harus bisa melakukan motivasi dalam belajar. Nah, motivasi belajar ini merupakan dorongan atau penggerak diri dari dalam proses belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Seperti itu. Untuk motivasi memiliki hubungan yang searah dengan hasil belajar. Artinya apa? Artinya semakin tinggi motivasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang akan diperoleh mahasiswa atau siswa tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kurangnya motivasi yang diberikan, maka semakin kecil hasil belajar yang diperoleh dari mahasiswa tersebut. Jadi di dalam hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar ini berbanding searah, atau variabel dari motivasi belajar dan hasil belajar ini berbanding searah, seperti itu. Semakin tinggi motivasinya, maka akan semakin bagus hasil belajarnya. Begitupun sebaliknya. Nah, ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman tahun 2010 maksud saya, di halaman ke-83, ciri-ciri dalam motivasi belajar, yang pertama adalah tekun menghadapi tugas. Jadi ketika mahasiswa tersebut tekun menghadapi tugas. Kemudian yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang kedua maksud saya, yang ketiga menunjukkan minat terhadap berbagai masalah persoalan. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan terhadap tugas rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Kemudian yang ketujuh, tidak mudah melepas hal yang diyakini. Dan yang kedelapan adalah senang mencari serta memecahkan masalah dan soal-soal. Selain itu, fungsi ketika kita melakukan motivasi belajar adalah fungsinya hal yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar itu sendiri, karena hasil belajar akan optimal apabila ada motivasi. Masuk akal ya. Jadi kalau misalkan kita ingin seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita ingin mendapatkan hasil belajar yang optimal, maka
kita tingkatkan motivasi belajar tersebut, seperti itu. Strategi untuk merancang minat dan perhatian mahasiswa dapat dilakukan dengan 4 pendekatan. Yang pertama adalah metode penyampaian perkuliahan, itu sendiri yang membuat kelompok diskusi, simulasi, atau case study. Seperti itu. Yang kedua, menggunakan variasi baik itu media, film, video, atau live streaming, atau tontonan dalam YouTube. Kemudian menggunakan humor, sebab dengan humor biasanya mahasiswa tidak terlalu tegang atau jenuh dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan peristiwa nyata untuk menjelaskan konsep. Mahasiswa, seperti yang tadi sempat disinggung di dalam pekerti, mahasiswa sekarang cenderung lebih senang ketika dijelaskan terhadap sesuatu yang nyata atau sesuatu yang terjadi. Dalam hal ini adalah suatu peristiwa nyata, seperti itu. Karena apalagi di Bina Bangsa sendiri, kebanyakan mahasiswanya merupakan mahasiswa karyawan atau seorang praktisi. Jadi kita mahasiswa itu lebih senang dijelaskan dari suatu peristiwa yang nyata, lebih ke situ daripada suatu konsep atau teori. Nah, yang keempat ini menggunakan teknik bertanya. Jadi fungsi motivasi belajar ini, strategi untuk merancang minatnya, kita menggunakan teknik bertanya. Teknik bertanya di dalam konsep critical thinking atau berpikir kritis itu, teknik bertanya bisa kita gunakan untuk merangsang pertanyaan-pertanyaan yang lain, seperti itu. Teknik bertanya bisa digunakan untuk merangsang pertanyaan yang lain, di mana pertanyaan yang lain itu akan menimbulkan suatu keingintahuan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk review materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Jadi itu saja untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa tersebut. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.